suatu struktur khusus yang disebut dengan setae yang di telapak kakinya, yaitu rambut-rambut mikroskopis yang sangat halus. Setiap setae ini bercabang lagi, dia akan menjadi struktur yang lebih kecil disebut spatulae. Struktur ini memungkinkan cicak memanfaatkan gaya fisika yang sangat lemah yang disebut van der Waals. Walaupun sangat lemah, jumlah spatulanya sangat banyak yang cukup besar untuk menopang besar perkembangan tubuh cicak, maka saat berada di dinding atau langit-langit. Yang keren lagi, cicak bisa melepas dan menempelkan kakinya dengan cepat hanya dengan mengubah sudut kakinya jadi jalan terus tanpa jatuh. Mau tahu nggak sih fun fact cicak kenapa bisa menempel di dinding? Nah, kalau nggak tahu saya kasih tahu ya sekarang. Cicak bisa menempel di dinding memiliki struktur khusus yang disebut dengan setae. Nah, setae itu rambut-rambut halus mikroskopis yang sangat halus. Setiap setae ini timbul lagi, dia akan menjadi struktur yang lebih kecil yang disebut spatulae. Struktur ini memungkinkan cicak memanfaatkan gaya fisikanya yang disebut dengan van der Waals force. Nah, walaupun gayanya sangat lemah, dia bisa menopang berat tubuh cicak dan bahkan saat berada di dinding cicak lebih kuat. Yang keren lagi, cicak bisa melepas dan menempelkan kakinya dengan cepat hanya mengubah sudut kakinya, jadi dia bisa jalan terus tanpa jatuh. Masya Allah. Miss, tahu nggak sih hampir cicak kenapa bisa menempel di dinding? Karena cicak bisa menempel di dinding punya struktur khusus yang disebut setae. Nah, setae itu diletak di telapak kakinya, yaitu rambut-rambut mikroskopis yang sangat halus. Nah, setiap setae ini setiap bercabang lagi, dia akan lebih banyak. Nah, yang disebut itu namanya spatulae ini, Miss. Iya, struktur ini memungkinkan cicak memanfaatkan gaya fisika yang disebut gaya van der Waals. Nah, gaya van der Waals itu gaya tarik lemah antara molekul. Walaupun lemah, karena jumlah spatulae-nya yang sangat banyak, total gaya tariknya cukup besar untuk menopang berat badan cicak, dan cicak bahkan bisa berada di dinding atau di langit-langit. Yang lebih keren lagi nih, Miss, cicak bisa melepas dan menempelkan kakinya dengan cepat hanya dengan mengubah sudut kakinya, jadi dia bisa jalan di dinding dan langit-langit lagi, Miss. Terus dia itu jalannya tanpa jatuh terus menerus, Miss. Makasih ya, Miss. Jadi cicak tuh bisa nempel di dinding, memiliki struktur khusus di kakinya yang disebut setae. Setae ini rambut halus, mikroskopis yang sangat halus, dan setiap setae ini bercabang lagi menjadi struktur lebih kecil, namanya spatulae. Struktur ini memungkinkan cicak untuk menggunakan gaya fisika yaitu van der Waals, yaitu gaya lemah antar molekul. Tapi karena spatula yang sangat banyak, jadi cukup untuk menopang berat tubuh cicak di dinding maupun di langit-langit. Kamu mau tahu nggak kenapa cicak bisa nempel di dinding? Nah, cicak bisa nempel di dinding itu karena memiliki struktur khusus di telapak kakinya yang namanya setae. Setae ini adalah rambut mikroskopis yang sangat halus. Setiap setae ini bercabang lagi menjadi struktur yang lebih kecil, namanya spatulae. Nah, struktur ini memungkinkan gaya cicak untuk memiliki gaya fisika yaitu van der Waals, yaitu gaya lemah antara molekul. Walaupun lemah, tetapi spatulae yang banyak, jadi cukup untuk menopang berat tubuh cicak. Nah, menarik lagi, cicak bisa mengubah sudut kakinya untuk berjalan tanpa terjatuh. Dan mau tahu nggak kenapa cicak bisa nempel di dinding? Jadi cicak bisa menempel di dinding karena memiliki struktur yang emas, setae.
biar Sutai ini itu memiliki cabang lagi menjadi struktur kecil yang bernama spatulae. Nah, struktur ini memungkinkan cicak untuk menggunakan gaya fisika yaitu van der Waals, yaitu gaya lemah antara molekul walaupun lemah dan spatulae yang banyak. Jadi untuk menopang gerak tubuh cicak di dinding maupun di langit-langit. Terus yang hebatnya lagi, cicak bisa merubah gayanya dengan mulutnya aja, jadi bisa jalan.